Itu Pak Hendro ya? Kayaknya. Saudara, saya ada di Bukit Jemplang. Ini adalah pos untuk pendakian ke Gunung Bromo. Seperti ini, saudara, kebakaran yang terjadi. Luas sekali, diperkirakan sekitar 500 hektar yang terbakar di sini. Saya ketemu dengan pelaksana Kepala BPBD Jawa Timur, Pak Gatot Subroto. Pak Gatot, terima kasih sudah bersama Niluh. Pak Gatot sehat selalu. Siang. Ini semua ini, Pak. Ya. Ini semua akibat dari flare itu. Ya. Titiknya yang awal itu yang di sampingnya Bukit Teletabis. Oke, dari sana langsung merembet cepat sekali nih Pak ya, dalam waktu berapa hari itu? 8-7 hari ya? 8, ini hari ke-8. Ini hari ke-8. Ini kenapa bisa sangat cepat sekali ya Pak proses? Seperti yang kita ketahui, di gunung itu pasti kan anginnya kencang. Anginnya kencang, itu membawa bara yang terbawa itu akan jatuh di tempat baru. Kalau di tempat baru itu kering, lokasinya pastinya akan menimbulkan api baru lagi. Nah, seperti itu Mbak, itu masih ada asap kan? Kecil itu yang halus. Itu artinya masih ada api di situ? Itu ada bara. Ada bara. Teman-teman yang dari darat nanti langsung ke situ melakukan pemadaman. Dan ini memang dengan menggunakan waterbombing tadi itu yang paling efektif atau gimana Pak? Alhamdulillah dengan supportnya BNPB selama beberapa hari di sini, 2 heli kita support untuk di Jawa Timur itu sangat mendukung. Karena apa? Karena kita tahu kondisi gunung ini kan curam, tinggi. Bisa dibayangkan kalau kita dari sini mau jalan ke sana itu bisa berjam-jam, bahkan sampai 14 sampai 12 jam. Lalu belum lagi sampai di sana kalau wilayahnya curam seperti ini akan sulit untuk lakukan pemadaman. Apalagi kalau apinya besar. Ini diperkirakan sekitar 500 hektar benar? Iya, total ini prediksinya 500 hektar, tapi nanti detailnya akan dihitung oleh teman-teman TNBTS. Ini kan kabarnya saluran air rusak ya Pak, karena kebakaran ini. Jadi ada desa yang terdampak begitu. Nah, sekarang masih mengalami hal yang sama desa-desa itu atau bagaimana? Alhamdulillah kalau untuk yang kerusakan itu memang sebagaimana arahan Ibu Gubernur untuk segera ditindaklanjuti, sudah dilakukan survei dan akan segera diperbaiki. Untuk pemenuhan kebutuhan sudah banyak support dari TNBTS maupun BPBD Kabupaten Probolinggo, juga ada teman-teman dari relawan juga mensupport itu. Air sudah disalurkan gitulah ke warga yang ada 6 desa ya Pak ya, yang terdampak. Tapi saluran air yang rusak belum bisa diperbaiki masih sekarang dalam ya? proses. Masih dalam. Ini sampai di pinggir jalan ini juga masih terlihat sisa pembakaran ya Pak ya? Iya. Ini sisa pembakaran ini persis pinggir jalan. Jadi kemarin ini berarti api nampak juga di sini Pak, dari sini sangat jelas. Jadi lidah apinya nampak sampai ke atas, makanya ini dampak panasnya membuat tumbuhan-tumbuhan di sini kan kering semuanya. Wilayah Jawa Timur ini juga menjadi wilayah dengan banyak kasus kebakaran hutan ya Pak ya? Kalau kebakaran hutannya sih nggak banyak sih, yang banyak itu ladang, terus itu. Kalau kebakaran hutan yang fokus kita di Bromo ini, BTS sama di Arjuno. Kebakaran hutan rata-rata itu memang selalu terjadi pada musim kemarau. Memang musim kemarau itu kan semua ilalang kan ada yang kering, lalu gambut-gambut kering. Itulah yang sangat riskan. Dan itu semuanya rata-rata memang disebabkan kelalaian manusia Pak, atau? Rata-rata semua kebakaran disebabkan oleh kelalaian manusia. Katakanlah orang membuka ladang dengan cara pembakaran, lalu membakar sampah tidak diawasi sehingga baranya terbawa angin, lalu perburuan liar, lalu juga mungkin kita tidak sengaja membuang puntung rokok ataupun membuat api unggun di alam. Baik, Pak Gatot Subroto, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur. Terima kasih Pak sudah berbagi informasi di Niluh. Sehat selalu ya Pak Gatot. Siap, makasih Mbak ya.
Saudara, saya sudah bersama dengan Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Pak Hendro Wijarnako, yang sudah bersama dengan saya. Pak Hendro, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu Pak Hendro. Ya. Pak Hendro sudah berapa hari ini di sini menginap? 7 hari. 7 hari. Kita bikin posko di sini. Pak Hendro, waktu itu dapat informasi seperti apa, Pak? Jadi ada petugas kita di lapangan ya, di kantor resort ya. Itu melaporkan bahwa terjadi kebakaran hutan di Lembah Watangan atau biasa disebut Bukit Teletabis itu ya. Itu jam berapa Bapak terima informasi itu? Siang ya, Pak ya, jam 1. Sekitar jam 1. Ya, Oke. kemudian kita kirim ke tim yang sedang patroli di sana untuk memadamkan. Tapi memang sudah besar, Mbak. Tadi apinya. waktu itu sudah langsung membesar Sudah gitu ya, Pak? ya, karena angin, panas, dan rumputnya kering sekali. Sudah Waktu itu angin 3 kencang bulan. sekali memang? Kencang. Lagi kencang waktu ya. itu. Ya, titiknya kita boleh nggak Pak lihat Boleh. dari sini? Jadi saat ini kita berada di Posko Jemplang. Posko Jemplang. Sumber api bisa kita lihat dari sini itu, Mbak. Yang batas antara hitam dan coklat itu. Oke. Setelah gundukan-gundukan itu, siang itu api langsung menjalar ke arah kiri, Ke arah kiri ini. ke kanan, ke Pengol ya, dan ke atas, ke puncak. Oh, langsung naik. Puncak Watangan dan Gunung Kursi. Oke, Pak, waktu kasus itu terjadi, itu ada video amatir yang viral juga ya Pak ya? Ada Iya. video amatir memperlihatkan api terlihat besar, kemudian ada beberapa orang, saya ingin konfirmasi mereka itu yang terlihat dalam video itu apakah memang petugas dari sini Pak? Atau pengunjung waktu itu? Itu pengunjung ya, Pengunjung. yang di video pengunjung ya Pak Bambang. Yang di ya? video itu pengunjung Iya. ya? Waktu itu api membesar tapi belum ada proses pemadaman waktu itu Pak. Apa yang terjadi? Mungkin bisa Anda konfirmasi hal ini. Jadi setelah itu petugas kita sedang pos pengamanan di Watu Gede itu di bawah Pak. Itu sebenarnya nggak jauh dari Teletabis, 5 menit aja. Itu sudah melakukan proses pemadaman, mengupayakan ya, dibantu teman-teman paguyuban JIP. Oke. Tapi memang tidak mampu ya karena api sudah Lebih besar membesar lagi, ya. gitu ya Pak. Prosedurnya kalau ada kebakaran terjadi atau ada titik api ditemukan itu apa? Prosedurnya akan seperti apa tuh di sini Pak? Upaya pertama untuk memadamkan, kemudian sekaligus melaporkan ke pimpinannya. Jadi di atas resort itu ada seksi wilayah, secara berjenjang dilaporkan, kemudian segera menurunkan tim advance ya Pak ya untuk memadamkan. Jadi memang ada yang standby begitu ya Pak? Ada. Kalau ada titik api Ada. ditemukan, Apalagi, ada standby untuk melakukan proses pemadaman itu. Sejak awal musim kemarau kita bikin pos pengamanan di Savana ya, TNBTS. di 2 titik, Watu Gede dan Savana ya. Orang kalau mau datang ke sini untuk melakukan aktivitas pengambilan video entah untuk keperluan komersil apalagi foto prewedding itu kan harus ada izin ya Pak. Sementara Betul. ini tuh tidak ada izin. Ini kenapa bisa Pak waktu itu? Jadi mereka membeli tiket pengunjung biasa ya, online ticketing gitu ya, e-ticketing. Kemudian tidak menyampaikan bahwa mau mengambil video prewedding ya. Kalau prewedding, video komersial itu harus izin kami Mbak. Ya, dan itu ada izin khususnya Surat begitu izin ya Pak? masuk kawasan konservasi atau SIMAKSI. Itu ada PNBP khusus juga penerimaan negara bukan pajak yang beda dengan pengunjung biasa. Kemudian kalau SIMAKSI pasti ada pengawalan dari petugas. Nah itu tidak dilakukan, bisa lolos begitu, apa tidak ada pemeriksaan khusus begitu misalnya? Gini ya, kan kalau udah pakai dress di jeepnya kan kelihatan ini, tapi kalau masih kayak kita gini kan ya nggak kelihatan mau prewedding ya. Oke. Gitu ya. Itu yang bikin kemudian lolos. Ya, gitu, Pak, ya. seharusnya memang mereka melaporkan ya bahwa mau prewedding. Pernah tidak sebelumnya ditemukan warga yang pengunjung yang masuk izinnya cuma pengunjung biasa ternyata melakukan kegiatan komersial di sini? Selama ini kita tidak pernah jumpai ya. Jadi selama ini mereka jujur, kemudian menyampaikan izin, membayar PNBP ya ke negara, ya udah. Jadi ini kita kawal ini ya. baru kasus yang pertama. Ya Pak, kita kawal aman ya gitu ya. Ini kasus yang pertama. Kasus yang pertama. Dan biasanya kalau sampai ada pelanggaran seperti itu, misalnya nih Pak, dalam pantauan petugas ternyata ada yang melakukan foto prewedding atau pengambilan video klip, padahal izinnya cuma pengunjung, itu ada sanksi Pak? Kalau kita tahu ya pasti kita larang ya, langsung kita larang. Tapi ada sanksi yang diberikan? Sanksi administratif maksudnya, sanksi administratif enggak, pasti kita larang aja.
Oke, dan jadi mereka hanya- akan mengurus ya. Oke, jadi kita minta untuk mengurus. baru boleh melanjutkan Iya, kegiatan iya. gitu ya Pak. Tapi kalau sanksi apa nggak ada ya? Belum. Ini kan ramai juga Pak diperbincangkan di media sosial sebelum proses foto prewedding itu dilakukan tuh sudah ada titik api juga. Ada titik api yang terpantau melalui satelit. Sudah ada kebakaran memang sebelumnya ya Pak? Jadi sebelumnya ada kebakaran ya, itu kita lihat di tebing. Artinya ada kebakaran Ada kebakaran sebelumnya juga ya? sebelumnya. Nah itu apa penyebabnya Pak? Nah, itu yang masih kita identifikasi ya penyebabnya di tebing ini kan. Tapi itu terpisah ya Pak? Jadi Ya dua- terpisah. terpisah Dua oleh kejadian ya. dua kejadian yang Ya. berbeda dan itu satunya sebelah kiri, Ya, ternyata dari ada selang waktu selang ya. waktu Ya. juga. Jadi memang ada kebakaran juga Sebelumnya ya. tapi tidak diketahui apa penyebabnya. Belum diketahui penyebabnya Belum diketahui ya. penyebabnya. Itu luas juga Pak yang kebakar. Nggak seluas yang flare ini ya. Oke. Ya. Ini kan satu orang sudah ditetapkan sebagai Ya. tersangka ya Pak dalam Hmm. kasus ini. Sudah cukup adil Pak menetapkan satu tersangka untuk kebakaran yang begitu luas di sini. Saya kira kita ini kan ke pihak kepolisian ya. Kita dukung support data, informasi, kita bantulah ya, Oke. proses penyidikannya ya. Oke. Ini kan musim kemarau. Musim kemarau sangat potensi terjadi kebakaran itu besar sekali ya Pak. Iya. Nah, apa ada pengetatan pengunjung yang masuk atau lain sebagainya yang dilakukan biasanya di sini? Kalau kita mengintensifkan patroli ya, kemudian pos pengamanan tadi Mbak, Jadi diperketat. ya pengamanannya. Jadi Bapak ada yang mau disampaikan untuk masyarakat Pak? Ya kami mengimbau seluruhnya masyarakat, pengunjung, mari kita jaga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, karena merupakan sumber air bagi masyarakat ya. Kemudian juga rumah bagi kekayaan keanekaragaman hayati kita ya. Di TNBTS ini ada 3 satwa kunci ya, macan tutul Mbak. Ada macan tutul. Kita punya 25 individu ya. Kemudian ini kucing besar terakhir di Jawa, macan tutul ya. Oke. Kemudian kita punya elang Jawa yang kita punya 36 individu ya. Oke. Kemudian lutung Jawa ya, lutung Jawa kita punya 12 kelompok ya. Oke. Itu kemudian juga flora fauna yang lain ya. Misalnya di savana ini ada suket melelo endemik Pegunungan Jawa ya, anggrek tosari ya. Habis semua. Mudah-mudahan masih ada ya, anu lagi, bisa ini lagi ya. Ini kan ada pura juga di sana ya Pak. Itu ditutup juga jadinya. Kalau untuk ritual kita masih buka. Masih tetap ya. buka ya. Tapi hanya untuk Karena di situ juga masih aman. Ya. baik. Gitu ya, Mbak Baik, Nilu. Pak Hendro, nanti aku mau ikut Pak Ah. Hendro. Kita coba untuk Nanti pakai sepatu safety ya. siap Pak Hendro.